Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Roisatul Kusna, NPM 21010808012, Prodi Tadris Biologi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Terkaitan alat optik dengan biologi. Yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop sebagai salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Perkembangan instrumen yang berkembang melebihi indera manusia berjalan seiring kemajuan sains. Mikroskop memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Baik lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Yang kedua, kamera. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan mengatur cahaya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto dan gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan pada benda film foto. Bayangan nyata terbalik dan lebih kecil daripada benda aslinya. Perhatikan prinsip kerja kamera sederhana ini dengan diagram cahaya lensa cembung. Ukuran bayangan tersebut bergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa itu pada film tersebut. Jika diperhatikan, bagian-bagian dari kamera memiliki kemiripan dengan mata. Yang ketiga yaitu kaca pembesar atau loop. Sebuah kaca pembesar memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata sehingga objek tampak lebih besar. Pembesaran dan kejelasan objek bergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan bergantung pada sudut mata yang berhadapan dengan objeknya. Agar mata tidak mudah lelah saat melakukan loop, letakkan benda tepat di titik fokus loop sehingga mata tidak berakomodasi. Yang keempat yaitu teleskop. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Teleskop dapat berupa teleskop bias dan teleskop pantul. Yang pertama yaitu teleskop bias. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler.
Lensa objektif pada teleskop bias memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter mata kita. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa yang kemudian akan masuk ke dalam mata. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif akan lebih jelas daripada bayangan yang terbentuk oleh mata. Karena bayangan yang terbentuk sangat jelas, maka objek yang terlihat juga lebih detail. Yang kedua, teleskop pantul. Lensa objektif yang terdapat pada teleskop pantul digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung. Cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi membesar gambar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.